Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sistem organisasi kehidupan. Untuk kompetensi dasarnya, yaitu mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan, mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. Sistem organisasi kehidupan dimulai dari yang terkecil adalah molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi sampai ke ekosistem. Yang akan kita pelajari pertama kali yaitu sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional yang menyusun suatu organisme. Secara struktural, artinya sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Sedangkan secara fungsional, artinya sel memiliki kemampuan untuk dapat melakukan berbagai proses kehidupan seperti perombakan, sintesis, respirasi, dan lain-lain. Berdasarkan ada tidaknya membran inti, sel terbagi menjadi dua. Satu, sel prokariotik. Dua, sel eukariotik. Sel prokariotik ini adalah sel yang tidak memiliki membran inti. Contohnya sel bakteri, sedangkan sel eukariotik ini adalah sel yang memiliki membran inti. Contohnya sel tumbuhan dan sel hewan. Berdasarkan jumlah selnya, makhluk hidup terbagi menjadi dua. Satu, uniseluler, yaitu makhluk hidup bersel satu. Dua, multiseluler, yaitu makhluk hidup bersel banyak. Organisme uniseluler ini terdiri dari kelompok bakteri dan kelompok protista. Contohnya amuba, paramecium, dan euglena. Sedangkan untuk organisme multiseluler, contohnya adalah tumbuhan dan hewan. Secara umum, sel akan memiliki organel seperti membran sel atau dinding sel, sitoplasma, inti sel, mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma. Membran sel tersusun atas fosfor, lemak atau lipid, karbohidrat, dan protein. Membran sel berfungsi sebagai pelindung dan pengatur lalu lintas zat yang keluar masuk sel. Membran sel bersifat semi-permeable, artinya membran sel hanya dapat dilewati oleh zat tertentu. Zat yang dapat melewati membran sel seperti air, oksigen, zat yang terlarut dalam lemak, dan ion tertentu. Gula dan protein tidak dapat melewati membran sel. Nukleus atau inti sel. Nukleus tersusun atas membran, cairan inti atau nukleoplasma, kromosom, dan anak inti atau nukleolus. Cairan inti tersusun atas air, protein, dan mineral. Kromosom ini merupakan pembawa sifat penurun yang tersusun atas benang-benang kromatin. Nukleolus berperan dalam pembuatan komponen ribosom. Ribosom berbentuk butiran-butiran. Ada yang menempel pada membran retikulum endoplasma dan ada pula yang bebas di sitoplasma. Ribosom berfungsi dalam pembuatan atau sintesis protein. Retikulum endoplasma merupakan saluran berliku yang membentang dari inti sel menuju ke sitoplasma. Ada dua tipe retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar dan halus. Pada membran retikulum endoplasma kasar terdapat ribosom, sedangkan pada retikulum endoplasma halus tidak ditempeli ribosom. Retikulum endoplasma berperan untuk membuat dan menyalurkan bahan yang dibutuhkan oleh organel-organel sel. Mitokondria adalah organel bermembran yang berfungsi sebagai tempat penghasil energi. Terdapat beberapa perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan.
Organel sel seperti plastida hanya terdapat pada sel tumbuhan yang berfungsi dalam proses fotosintesis, sedangkan organel sel seperti sentriol dan lisosom ini hanya terdapat pada sel hewan. Berikut ini tabel perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Baiklah, sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.